Ya, nama saya Rudi Setiawan. Ya, jadi usia saya 61 tahun. Saya tinggal di Gading Serpong, Tangerang, ya, di pinggiran Jakarta. Lalu saya punya seorang istri dan 3 orang anak. Iya, puji Tuhan. Ya, satu keluarga ini anak laki dan perempuan sudah komplit ya, Pak ya. Ya, komplit. Iya. Nah, ini istilah sakit yang Bapak alami ini kan rada-rada asing ya, bukan rada asing lagi. Memang asing kok bagi Ya, telinga pendengar ya. ya, Karena kalau kita bilang sakit kanker payudara, kita sudah sering kali banyak yang bersaksi eh, di radio ini khususnya banyak. Tetapi ini yang sakit Bapak alami ini istilah namanya saja sudah jarang terdengar ya. Dan kalau enggak salah di bahasa Indonesia kan sakit apa bambu ya? ya, Karena betul. kerapatan itu ya bambu itu yang menjadi Ya, istilah itu ya. ya, Oke, boleh Bapak jelaskan nanti nama sakit ini apa dan juga apa yang dialami Bapak alami awal mulanya tuh seperti apa gitu. Supaya ya. pendengar kami kalau ada indikasi begitu mesti waspada Pak gitu. Jadi apa yang dialami terus kemudian pengobatan yang dijalani sampai saat ini. Ya. Silakan Pak. Ya, ini penyakit ankylosing spondylitis itu sebenarnya mudah dilihat ya, ciri-cirinya. Jadi kalau kita ketemu orang yang berjalan dia kaku badannya, ya, ya dia kaku gitu ya, nggak bisa nengok, nggak bisa jalan juga bongkok, membungkuk. Nah itu ciri-ciri dari ankylosing. Ankylosing spondylitis ini adalah penyakit bambu dalam bahasa Indonesia. Kenapa disebut penyakit bambu? Karena kita punya sendi-sendi itu menempel, ya menempel. Dan saya kena ankylosing itu sejak usia 19 tahun. Ya, sejak saya lagi aktif-aktifnya sebagai anak muda yang suka olahraga cukup berat ya, naik gunung, lari dan divonis kena penyakit ini. Ini penyakit kelainan genetik ya, turunannya dari rematik tapi akut. Nah, dia harus melalui pemeriksaan darah ya cara mendeteksinya. Jadi harus pemeriksaan HLA-B27 namanya. Dan penyakit ini membuat orang jadi putus asa dan sangat menderita. Kenapa? Karena sakit sekali, ya. Jadi waktu datang sakit itu luar biasa nyerinya ya. Rasa nyeri itu luar biasa. Dan obat waktu itu cuma satu adalah painkiller, ya menghilangkan rasa sakit. Dan banyak teman-teman saya yang menderita sakit ini di usia muda itu harus berpulang. Kenapa? Karena dia nggak kuat. Ya, nggak kuat atas situasi hidupnya. Jadi kalau udah kena sakit ini kan geraknya itu terbatas. Ya, terus kita menderita. Ya, setiap hari itu menderita. Ya, rasa sakit dan lain sebagainya. Itu yang membuat orang jadi putus asa. Nah, tahun 92 saya terjadi pelengketan di tulang panggul sebelah kiri. Dan saya udah nggak bisa jalan. Jadi kalau mau jalan tuh harus merangkak dari satu tempat ke tempat lain. Dan itu mengalami rasa sakit yang luar biasa. Jadi udah nggak bisa digerakkan gitu loh. Ya istilahnya udah nggak mau gerak sama sekali lah. Ya maunya diranjang aja gitu ya. Nah, atas kemurahan Tuhan, bantuan seorang dokter ahli bedah di gereja saya, ya waktu itu di RSPAD, nah tahun 92 panggul kiri saya diangkat, ya dibuang, ya jadi mangkok sama panggulnya itu diangkat, diganti sama titanium. Setelah itu bisa jalan, tahun 93 kena lagi di panggul sebelah kanan, dan 93 itu dioperasi kembali. Nah, saya temukan penyakit ini awalnya tuh di usia 19 tahun. Waktu itu seperti kebiasaan dan kebanyakan orang, waktu bangun tidur itu tiba-tiba lehernya nggak bisa dibelokin gitu ya. Nggak bisa nengok, ya kayak orang salah bantal bilang. Hmm. Jadi orang tua saya itu jemur bantal ya,
Itu tradisi banget ya, lalu dipukul-pukul ke batang lehernya supaya dia bisa nengok kembali. Dan itu awal saya mengalami sakit ini. Begitu, Pak. Jadi salah bantalnya ya, Pak. Salah bantalnya yang salah prediksi. Iya. Salah Ini bantal. jadi boleh dibilang dari tulang leher sampai panggul ya, Ya, itu kaku ya begitu ya, nempel. Ya, nempel ya. ya. Dia Kayak punya ruas sendi yang bambu. tadinya elastis, sekarang kehilangan elastisnya itu. Iya, betul. Wah, itu macam kayak robot deh Pak ya. Jadi Iya, udah. Kayak nggak bisa untuk nengok kanan kiri, susah itu berarti ya. bisa. Nggak Jadi bisa sama sekali ya. kalau saya setir mobil sekarang, itu saya butuh spion kanan kiri. Kalau nggak ada spion sama kamera belakang, nggak bisa nabrak kemana-mana itu. Iya, kurang Nah, lebih begitu gambarannya. itu dari usia 19 tahun. Ini memang banyak hal yang menarik dengan apa yang Bapak alami nih. Ini baru introduction sakitnya ya Pak ya. Ini Iya, baru pendahuluan sakitnya. Belum lagi pengobatan yang Bapak jalani. iya, Ini sudah di mana aja Pak berobatnya nih? Dalam dan luar ya? iya. Saya pernah satu waktu itu salah berobat karena keinginan sembuh itu luar biasa. Jadi satu hari saya diobati oleh seorang sinse dan membuat kelumpuhan di seluruh badan. Bukan Oh. hanya kelumpuhan, tapi ini sampai kulit aja nggak bisa dipegang. Kalau dipegang tuh bisa menjerit. Ya, jadi itu yang terjadi waktu tahun 2007 dan akhirnya saya diterbangkan ke Singapura ke Mount E. Ya, nah di sana saya diobati. Ya, dan itu sangat mahal ya. Itu Ya. sangat. Ya tahu sendiri lah kalau Singapura Ya. itu nggak ada yang murah kalau Singapura itu. Dan itu membuat juga rasa putus asa ya. Saya udah waktu itu bilangnya ya mau pulang aja udah nggak kuat ya. Jadi secara fisik nggak kuat. Obat painkiller juga udah nggak mempan. Terus kalau dielus sama istri saya tuh saya bisa menjerit gitu ya. Saya bilang saya udah selesai aja deh, nggak mau ya saya ada di dunia ini. Tapi istri saya dia ucapkan beberapa ayat yang saya ingat sampai hari ini. Dia bilang bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, waktu dia ucapkan ayat ini, saya bukan sukacita, saya marah, Pak. Kenapa? Karena saya dalam kondisi yang begitu sakit, ya, lagi nggak enak banget, terus disuruh bersukacita, disuruh berdoa, disuruh mengucap syukur. Tapi istri saya nggak peduli, dia terus bacakan ayat itu, bersukacitalah. Dan malam itu saya bergumul berat ya atas firman Tuhan itu yang membuat saya, aduh, kenapa ya keluar ayat ini begitu, sedangkan saya dalam kondisi yang seperti ini, bagaimana saya harus mengucapkan? Akhirnya saya nyerah juga, saya ucapkan ayat itu beberapa kali, dan malam itu saya bisa tidur enak. Puji Wah, Tuhan. luar biasa firman Tuhan itu. Jadi apa yang terjadi besoknya ini? Besoknya itu seger ya, rasa sakit ya sakit tapi nggak seperti kemarin-kemarin ya. Jadi kalau kita sakit ya ini inti pelajarannya dari saya. Kalau kita sakit, kita pikirin, kita stres, nggak ada firman yang tolong kita, nggak ada orang di samping yang tolong kita, itu akan membuat kita tambah menderita pasti ya. Amin, betul. Begitu kurang lebih cerita. Iya, ini menarik Pak. Ini karena di kala sakit yang dikasih ke kita itu firman Tuhan. Firman Tuhan itu dalam pengertian ayat Alkitab benar-benar gitu ya, bukan khotbah, bukan apa, ayat Alkitab yang dikasih. Iya. Nah, memang karena saya tinggal di Jakarta dan di Jakarta ada rumah singgah SOS, saya ajak pasien dan pendamping ikut gerakan baca Alkitab, Pak. Mereka sehari baca 3 pasal. Kenapa? Saya mendorong itu supaya membangkitkan mereka. Ketika mereka baca firman Tuhan, mereka diteguhkan, dikuatkan oleh firman Tuhan. Gitu.
bukan oleh khotbah-khotbah lagi, langsung firman Tuhan yang berbicara sama mereka. Seperti kepada Pak Rudi, ini luar biasa, mengulang-ulang tadi Bapak katakan, dia coba mengulang-ulang ayat itu, mengingat ayat itu, dan itu menjadi kekuatan sendiri. Ya, saya percaya firman Tuhan ya dan amin, tidak akan kembali dengan sia-sia. Ya. Memang pada waktu pertama kali dengar dongkol banget ya Pak ya? Iya, ya karena lagi sakit ya. Lagi sakit. Ya, jadi kayak orang habis ditipu, terus suruh mengucap syukur ya, terus dikhianati sama teman baik ya, mengalami kerugian yang luar biasa, terus suruh mengucap syukur, gimana caranya gitu, ucapin itu ya, dengan kondisi yang ada gitu. Jadi waktu itu kejadiannya seperti itu pasti ya, dan pemirsa. Iya, ini memang tidak mudah. Karena beberapa pasien yang kami kunjungi juga ketika kanker berontak pada tubuh mereka ya, kanker itu menyerang dengan penuh kesakitan, mereka bisa mengatakan Tuhan Yesus baik, itu luar biasa. Ya, itu luar biasa ya. Sama seperti yang Bapak alami ini baru salah satu tahapan ya, di tengah-tengah sakit harus pergi ke Singapura. Kita tahu juga biayanya tidak murah. Dan kalau saya lihat ini sakitnya Bapak ini, waduh, sudah bukan hanya ke Singapura, ke Malaysia. Wah, ini kalau kita flashback ya, itu nggak tahu tuh uang dari mana gitu ya. Tuhan cukupkan, luar biasa itu. Karena ini pengobatan tempat-tempat yang mahal juga sih ya Pak ya. Iya. Itu kebaikan Tuhan tuh luar biasa. Dan mungkin pendengar berpikir, lalu Bapak ini sakit umur 19 tahun. Nah, herannya menikah, punya anak. Tentu ini mereka bertanya-tanya, ini bagaimana ceritanya ini? Bapak Rudi yang umur 19 tahun aja sudah sakit seperti itu, dan dengan kondisi badan yang tadi diceritakan seperti itu, bisa nikah, bisa punya anak lagi 3. Ini luar biasa Pak. Iya. Ini perjalanan sebenarnya nggak perlu ditiru ya Pak ya. Iya. Jadi dalam kondisi sakit, saya di usia 31 tahun karena kebutuhan sebagai seorang pria yang harus ada pendamping. Lalu saya menikahi stafnya ibu saya. Salah satu karyawan yang ada di tempat ibu saya. Dan saya lamar dia ya, karena dia berpikir, wah gue nikah sama orang penting nih kan. Ya dia terima, dan saya juga punya tujuan supaya saya ada pendamping hidup dan menikah. Dan persyaratannya satu waktu itu, nggak menikah secara Kristen ya, karena bapaknya seorang pemimpin salah satu ulama lah di kampung. Dan itu yang terjadi. Tapi setelah pernikahan itu, memang saya tidak direstui, jujur saya harus katakan, oleh orang tua saya dan keluarga saya. Tapi saya ambil keputusan itu, dan saya hanya berpikir tentang diri sendiri saja, ya, bagaimana saya harus melewati hidup ini. Nah, ibu saya berdoa selama 10 tahun buat saya. Dan tahun ke-10 itu saya mengalami sakit yang saya katakan saya salah berobat dan menjadi lumpuh. Itu lumpuh total ya, lumpuh layu bilangnya ya, nggak bisa bergerak sama sekali. Dan hari itu ibu saya telepon saya di satu pagi, dia bilang, ada KKR kesembuhan, kamu mau dengar apa enggak katanya. Nah, tiba-tiba saja saya bilang sama istri saya, mau nggak kamu antarin saya ke gereja? Istri saya bilang, kebetulan waktu itu dia bilang, oke, saya temenin kamu. Karena saya harus pakai kursi roda kan. Ya. Jadi saya masih pakai piyama, kita pergi ke gereja. Nah di situ saya dilawat Tuhan. Saya dilawat Tuhan. Terus waktu altar call itu saya ingat banget, saya bilang kepada istri saya, tolong dorong ke depan, saya bilang, kursi roda ini. Dan di situ saya berjanji sama Tuhan, kalau Tuhan berikan kesempatan sekali lagi buat saya berjalan, saya akan melayani Tuhan seumur hidup saya. Itu janji saya di depan altar call itu. Dan tanpa saya ketahui, istri saya di belakang itu juga menantang Tuhan istilahnya.
Dia bilang begini, kalau dia bisa, kalau Tuhan Nabi Isa ini bisa menyembuhkan suami saya akan percaya kepadamu. Dia bilang. Nah, mukjizat itu terjadi, nggak berapa lama kemudian saya bisa jalan, para Puji pemirsa. Tuhan. Nah, itu yang terjadi ya. Itu terjadi karena kuasa Tuhan. Saya meyakinkan bahwa itu kuasa Tuhan yang bekerja. Karena secara medis itu, ya udah, ini keputusannya begini, kamu harus diranjang seumur hidup. Begitu. Tapi Tuhan buat segala sesuatunya indah pada waktunya. Nah, Iya, disitulah awal saya. Jadi kami sekeluarga sampai hari ini melayani Tuhan. iya, puji Tuhan ya. Suami kembali kepada Tuhan, istri percaya kepada Tuhan, anak-anak ikut semua percaya Iya. Tuhan. Wah, luar biasa. Dan melayani Tuhan dengan luar biasa ya Pak ya, puji Tuhan, satu keluarga boleh melayani. Nah, eh, lalu yang saya coba pikirkan ini, dengan kondisi Bapak seperti ini, lalu Bapak punya usaha. Ya. Ini kan bukan orang sehat ya Pak, kalau orang kondisi sehat bisa lari ke sana sini, lincah, itu enggak heran Pak ya. Tapi Ya. dengan kondisi Bapak seperti ini, Bapak punya usaha, apalagi ada badai tahun 98 yang kemudian banyak usaha yang luar biasa hancur ya. Lalu bagaimana bisa pulih lagi, ini penyertaan Tuhan luar biasa. Pada waktu itu bagaimana kondisi Bapak? Ya, jadi kalau bicara tentang usaha, saya mesti bilang bahwa ini semua karena anugerah dan kasih karunia Amin. Tuhan, ya Pak ya. Jadi nggak ada satu usaha pun yang saya bangun hari ini itu karena kekuatan dan kepandaian serta kepintaran saya. Ya, semua karena kasih karunia. Yang pertama, pendidikan saya bukan pendidikan bisnis ya, tapi saya punya satu usaha distributor pakaian dalam itu udah seusia anak saya ya, 28 tahun, dan saya dipercaya luar biasa ya. Dan disinilah saya mulai terus ya membangun bagaimana kerajaan Allah ini bisa dikenal di dunia usaha. Walaupun saya ini seorang yang disable, tapi saya ingat banget ya, firman Tuhan pernah bilang begini, justru di dalam kelemahanlah nyata kuasa-Mu Tuhan. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Firman ini saya pegang teguh dan kuat di dalam hati dan tindakan saya. Jadi saya nggak mau terpaku kepada keterbatasan, kepada rupa, kepada bentuk, dan lain sebagainya. Fokus saya kepada Tuhan, dan saya menjalankan semua amanah Tuhan di dalam dunia bisnis. Jadi kalau dengar kemarin itu banyak razia barang-barang import apa gitu ya. Nah, saya tetap buka Pak. Saya nggak khawatir karena yang saya jual itu semua terregister, ya, terdaftar di Departemen Haki. Lalu kedua, kita pajaknya juga jelas. Jadi mau ada satgas apapun datang ke tempat kita layanin, istilahnya kayak begitu. Tapi susahnya memang inilah tantangan ya sebagai orang benar ya, bagaimana kita menyatakan kebenaran di tengah dunia ini yang nggak mudah seperti yang kita pikirin. Kita benar, kita buka, tapi yang lainnya pada tutup, tetap aja nggak ada yang belanja, Pak. Iya betul. Karena toko lainnya kan pada tutup Tutup. ya, lihat wah pertokoannya tutup, kita buka sendiri gitu ya. Tapi ya bersyukur ya. Jadi di sini saya berani mengatakan bahwa kalau kita terus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, itu Tuhan akan tambahkan. 98 saya kerusuhan, saya salah satu korban. Ya, jadi waktu itu harus habis dijarah, terus kena bakar, lalu meninggalkan hutang yang begitu banyak yang harus saya selesaikan. Tapi atas anugerah Tuhan, perjalanan yang panjang ya, kita bisa dipercaya lagi, semua hutang bisa lunas. Itu semua karena Tuhan, karena matematika saya itu nggak masuk Pak. Betul. Ya, makanya saya terus ingat kuat banget ya, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dari dalam hati saya, semuanya sudah Tuhan sediakan.
untuk Amin. saya mengasihi Tuhan. Itu luar biasa ayat menolong saya. Gitu kurang lebih, Pak. Ya, satu masa yang berat akhirnya dilewati dan di situ kita boleh melihat kuasa Tuhan nyata. Ya, Ya, pertolongan Tuhan luar biasa melewati satu masa demi masa. Nah, seperti kita ketahui kan, eh, di Indonesia terjadi lagi masa yang tidak mengenakan dengan COVID, ya, ya. betul. Nah, bagaimana nih Bapak kena hantam berbagai macam kondisi yang berbeda-beda, masih dalam kondisi seperti eh, sekarang ini menghadapi COVID dan lain sebagainya. Ya, belum lagi usaha, pasti kena dampak lagi nih Pak, Iya, selain badai yang lalu ini. iya, betul. Jadi itu saya ingat banget tahun 2020 COVID pertama kali di Indonesia bulan Maret ya Pak ya. Ya, Jadi saya 2019 bulan Oktober di ulang tahun pernikahan saya yang ke-25 tahun, hmm, ya itu saya dapat hadiah. Ya, saya mau bilang ini hadiah, hadiah terindah dari Tuhan. Jadi saya kena serangan jantung di kapal pesiar, ya di dalam kolam dan saya tenggelam waktu itu. Ya, singkat cerita tuh atas ada satu teman komsel ya komunitas sel itu yang mestinya saya jagain seorang opa, dia yang tolong saya angkat dari dalam air itu. Dan itulah perjalanan yang saya merasa bahwa ini satu mukjizat besar yang Tuhan buat ya. Karena secara medis waktu itu dokter di kapal bilang bahwa ini nggak ada harapan ya, kritis banget ya. Saya udah nggak sadar, udah penuh air, jantungnya juga sempat stop gitu kan ya. Dan itu benar-benar situasi yang benar-benar sangat menegangkan waktu itu. Dan dokter pesan kepada istri saya seorang pendoa, dia bilang, yuk panggil nama suami yuk, ya karena keadaan udah nggak memungkinkan, alat-alat nggak ada di kapal, ya alat-alat support jantung paru-paru itu nggak ada, jadi yuk panggil nama suami yuk katanya. Nah, apa yang dilakukan istri saya? Istri saya memanggil nama saya dan dia memanggil nama Tuhan. Ya, dia bilang, Tuhan tolong suami saya, Rudi. Tuhan tolong suami saya. Nama Tuhan dan nama saya itu dipanggil berkali-kali di telinga saya dan dia berdoa kepada Tuhan. Ya, 9 jam saya nggak sadar, ya harus dievakuasi ya ke darat, ya itu lewat ada 2 kemungkinan helikopter dan boot. Nah kebetulan cuaca lagi buruk waktu itu, kita nggak bisa pakai helikopter karena bisa terhempas ya, ya oleh badai. Nah, akhirnya pakai boot dan itu harus lewati ombak yang kurang lebih 2-3 meter ya. Boot kecil, boot SOS hanya muat 5 orang. Ya, saya diturunin dibuntel kayak itu apa? Kayak lontong ya. Kalau saya lihat foto-fotonya, filmnya itu ada teman saya videoin itu kayak lontong ya, tinggal mukanya doang. Nah, itu saya diseberangkan. 9 jam saya nggak sadar. Pada akhirnya Tuhan tolong saya. Itu ajaib banget. Setelah saya balik ke Indonesia di akhir Oktober dan bulan Januari saya ketemu dengan seorang dokter spesialis tahun 2020. Bulan 3 COVID melanda Indonesia. Saya harus tutup 14 kios di ITC Mangga 2. 14 kios, bukan hal yang mudah dan nggak sedikit. Sedangkan saya harus pikirin bagaimana ini karyawan saya harus hidup ya. Sebentar-sebentar toko harus tutup dan lain sebagainya. Tapi atas kemurahan Tuhan, karena saya merasa begini ya Pak ya, ya, bahwa semua harta ini adalah titipan kita sebagai pengelola. amin. Bagaimana kita menjadi pengelola yang bijak dari Tuhan. Dan saya melakukan hal itu waktu COVID melanda, pertokoan tutup, karyawan saya ada 30, ya satu hari saya harus kasih mereka makan 100.000, ya jadi satu hari 3 juta, satu bulan 90 juta kurang lebih, tanpa penghasilan dan ada biaya yang harus dikeluarin. Pertokoan tutup, kita nggak bisa usaha. Dan benar-benar setelah COVID selesai, itu tutup permanen karena kontraknya habis 20 tahun di ITC.
Ya itu benar-benar perjalanan yang luar biasa. Tapi sekali lagi tadi saya sebutkan sebuah ayat, apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar itu semua Tuhan sudah sediakan. Dan akhirnya saya dapat satu ruko, kita mulai dengan online dan puji Tuhan hari ini semua bisa dilewati, Pak. Puji Tuhan. Luar biasa ya kalau kita flashback, kita mengingat kasih dan kebaikan Tuhan itu Ya, di luar nalar kita ya. betul. Karena Tuhan tidak pernah bekerja itu tanggung-tanggung buat anak-anaknya. Ya, Ya, apa yang Tuhan lakukan pasti tuntas. Dah habis pikir ya, begitu badai datang dengan pengeluaran yang pasti, karena kasihan juga karyawan ya. iya, Mereka harus, kalau di PHK, nasib keluarganya seperti apa. Tapi kalau berjalan terus, pengusaha yang kena dampak dan yang tidak mudah. Tapi di sini kita lihat bagaimana Tuhan tolong dan bagaimana Tuhan pulihkan. Dan kalau saya mendengar tadi berkali-kali Tuhan pulihkan usaha Bapak. Ya, Tuhan pulihkan dari yang badai, berbagai badai tahun 98, badai Covid dan lain sebagainya, Tuhan pulihkan. Di sini kita boleh melihat kita punya Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, yang memberkati, menyertai dengan dahsyatnya. Ya. Nah, Pak Rudi tadi juga sempat bilang waktu dari kapal dibawa turun itu dibungkus karena leher nggak bisa gerak, Pak, sama iya, sekali ya. nggak bisa. Jadi mesti dijaga baik-baik posisi leher itu ya Pak ya. Jadi waktu saya tenggelam dinaikin ke atas, waktu di CPR pun badan saya kan begini ya. Ini nggak Ya, bisa nengok, jadi air nggak bisa keluar. ya, seharusnya miring ya, tapi Kan karena nggak miring bisa, ya. Nah, betul. miring supaya airnya keluar kan. Ini nggak bisa. Jadi Oh, memang itu miracle sih. iya, kita hanya bisa bersyukur sama Tuhan. Iya Karena betul. biar dipompa seperti apapun, ya kita tetap menghadap atas, ya air nggak bisa keluar. Iya, Tapi ketika bisa tetap bertahan dan melihat Bapak seperti sekarang ini bisa ada di hadapan kita, ini anugerah Tuhan yang luar biasa. benar. Anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan tidak ada kata lain ya. Kadang-kala orang yang sakit itu ketika diminta bersaksi, mereka berkata, kan saya belum sembuh. Padahal begitu banyak mujizat Tuhan, kuasa Tuhan yang dialami selama sakit. Seperti yang Pak Rudi alami nih. Betul, Pak Rudi sampai sekarang masih mengalami sakit ini. Tapi mujizat Tuhan silih berganti terjadi dengan luar biasa. Iya, Betul. Dan ini kita tidak bisa ngapa-ngapain lagi kecuali kita hanya bersyukur sama Tuhan. iya, Kita merasa tidak layak menerima ini semua, hanya anugerah Tuhan yang luar biasa. iya. Ya, ini menjadi kekuatan. Dan tadi ada beberapa ayat yang sudah disampaikan luar biasa, yang lebih daripada apa yang kita pikir. Tuhan berkarya, Iya. Tuhan bekerja. Nah, apakah ada ayat lagi yang boleh disampaikan kepada pendengar kami yang boleh memberi kekuatan buat mereka? Oh, saya mesti ingatkan kepada teman-teman sebuah ayat yang luar biasa ya, atau dua buah ayat yang luar biasa yang saya simpan di dalam hati saya. Jadi apapun yang terjadi hari ini dengan hidup kita ya, sakit seberat apapun yang terjadi, kita harus percaya bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Itu saya pegang kuat firman Tuhan ini. Jadi kalau orang sudah memberikan, kamu tidak ada pengharapan begini-begini. Pengharapan saya itu bukan kepada manusia. Ya, Yes. karena kadang-kadang kita mendengarkan vonis ini itu membuat kita jadi down, ya. Tapi kalau kita pegang firman Tuhan, oh masih ada nih sampai hari ini gitu kan, ya masih oke, masih ini. Dan satu firman lagi yang terus ini mungkin menjadi ayat hafalan juga dari para pemirsa. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja loh Amin. dalam segala sesuatu ya. Dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan katanya. Ya, Ya. untuk kita yang mengasihi Tuhan. Jadi
memang saya mesti bilang begini ya, hidup kita tuh harus dipenuhi firman. Tadi kalau Amin. Setia bilang sedang mengencourage orang untuk baca firman, bukan hanya dipenuhi firman, ya harus dihafalkan, ya, dilafalkan, Yes. diucapkan. Itu baru bisa jadi firman kehidupan. Mm. Ya, firman yang hidup itu kalau kita terus ulang-ulang. Ya, kalau saya lagi ngalami ini, karena saya merasa bahwa firman Tuhan ini adalah sumber jawaban di dalam hidup Amin. kita. Apa saja persoalanmu, keluargamu, persoalan suami istri, persoalan bisnis, persoalan sakit, persoalan apa, itu semua jawabannya udah disediakan Tuhan. Tinggal kita mau pakai atau tidak. Gitu Ya. sih Pak, kurang lebih. Ini saya sedang tidak menggurui, tapi saya belajar dari hidup saya betapa dahsyatnya kuasa firman Tuhan itu. Amin. Sangat setuju sekali, dahsyat kuasa firman Tuhan. Ya, ketika kita baca, kita ingat lagi, kita ulang lagi itu ayat. Ya, bukan hanya kita ulang lagi, kita lakukan itu ayat firman Tuhan dalam hidup kita. Wah, dahsyat banget ya. Kuasa Tuhan luar biasa, kita bersyukur. Oleh karena itu jangan pernah bosan, jangan pernah berhenti membaca firman Tuhan. Nah, penyakit kita di Indonesia ini malas baca ya Pak ya. Indonesia ini kita malas baca ya, lebih suka dengar ya. Ya. Mereka merasa mungkin cukup, saya sudah menyembah Tuhan, saya sudah dengar khotbah, sudah cukup. Tapi Alkitab sendiri tidak pernah disentuh, Iya. nggak pernah dibaca. Bagaimana kalau saya menggunakan istilah, bagaimana kita mau klaim janji Tuhan? Janjinya Tuhan di Alkitab aja nggak pernah dibaca. Iya, iya. Itu janjinya Pak Pendeta barangkali yang didengarkan. Tapi mari kita kembali baca firman Tuhan. Wah, ini kuasa firman Tuhan itu sangat nyata. Ya, dan apa yang dialami Pak Rudi tadi real dan disaksikan betapa berkuasanya firman itu. Ya. Jadi buat para pendengar, jangan pernah berhenti baca firman Tuhan. Ya, dimanapun kau berada, dalam kondisi apapun, baca firman Tuhan. Nah, Pak Rudi, salah satu adik Pak Rudi ini satu sekolah teologi dengan saya. Ya, jadi beberapa adik Pak Rudi ini senangnya di bidang suara ini, nyanyi ini. Iya. Pak Rudi, pujian apa yang memberkati Pak Rudi? Jadi waktu saya kena serangan jantung tuh ada sebuah lagu ya. Saya ini penyanyi kamar mandi jujur ya, bukan penyanyi. Tapi begini pasti ya. Ya. Ini ada satu kebiasaan yang perlu saya ingatkan juga kepada kita semua ya, termasuk saya. Ya, seringkali kita mau janjinya Tuhan, tapi seringkali kita nggak mau lakukan apa yang Tuhan mau. Jadi saya ingat banget ya sebuah ayat di Yosua 1 ayat 8, bunyinya demikian. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini dan merenungkan itu, ya, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Maka dengan demikian, baru janji Tuhan. Betul. Padahal di awalnya, janganlah engkau lupa, ya, ini bagian nanti pasti yang akan menjelaskan ya. Ini lagunya begini Pak Setia. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jadi waktu saya kena serangan jantung, saya nyanyikan lagu ini di kamar saya, di bangsal, di tempat saya ditaruh oleh para medis ya. Itu satu bangsal kurang lebih 60 orang. Tapi saya harus kasih acungan jempol buat perawat di Malaysia ya. Walaupun dia tahu kita orang asing, dia nggak tahu kita punya uang atau tidak, tapi keselamatan itu nomor satu buat mereka. Jadi pasien ini harus ditolong benar-benar dengan
dengan segala kemampuan mereka bagaimana menolong pasien ini. Ini sesuatu yang jarang saya temui di rumah sakit yang ada di Indonesia. Tapi kita berdoa supaya nanti ke depannya supaya ini jauh lebih baik ya rumah sakit di Indonesia. Jadi lagu itu terus ada di dalam hati saya ya. Dia itu yang memberikan satu kekuatan kepada saya bahwa semua itu ada waktunya ya, Yes. bahwa segala sesuatu ada masanya. Jadi saya bilang sama Tuhan waktu itu, kalau Tuhan masih perpanjang SIM saya ya perpanjang SIM saya, oke lah, saya akan tetap mengemudi, saya akan tetap berjalan di jalan-jalannya Tuhan, lalu saya akan memberitakan ya kasih dan kemurahan Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan saya. Kurang lebih kayak begitu pasti ya. Iya, puji Tuhan. Ya, memang anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan lebih daripada yang kita pikir. Ya, itulah dahsyatnya Allah kita, luar biasa. Ya, dan juga pujian luar biasa. Ya, buat pendengar mungkin tidak asing dengan nama Jimmy Setiawan ya Pak ya, karena dia memang spesialis di musik gerejawi. Ya, mungkin nggak tahu sudah pernah ke Cirebon belum beliau, tapi ya inilah mereka kakak beradik luar biasa. Tuhan pakai, Tuhan berkati. Tiga adik dari Pak Rudi jadi hamba Tuhan. 3 adik saya itu hamba Tuhan semua. Oh. Saya pendekar Pak. Jadi saya pendekar yang menjagain 3 adik saya yang hamba Tuhan. Semua berapa bersaudara Pak? 5. Oh, puji Tuhan. Ada kakak 1 perempuan. Oh. Dia aktivis di Lions Club. Oh, Bapak kedua. Ya, saya kedua. Habis Saya itu, laki paling besar. oh, baru Hengki ya. Ya. Hengki, Dedi, Jimmy. Betul? Ya, betul. Oh, iya. Wah, luar biasa. Tuhan pakai. Jadi kalau boleh saya flashback sedikit, Pak Rudi ini keponakan dari Pak Jeffrey. Betul. Yang minggu lalu bersaksi di radio kita. Iya. Ya, jadi mereka masih bersaudara. Gereja asal Pak Rudi dengan saya itu juga tidak jauh. Iya. Dekat. Ya, puji Tuhan. Saya boleh kembali bertemu dengan orang-orang yang tinggal nggak terlalu jauh di masa lalu itu sebenarnya. Tapi puji Tuhan boleh melihat kedahsyatan Tuhan luar biasa. Minggu lalu dengan Pak Jeffrey kita juga melihat bagaimana Allah luar biasa berkarya. Hari ini kita juga boleh menyaksikan kembali kuasa Tuhan luar biasa atas diri Pak Rudi. Ya, saya rindu setiap dari kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, engkau punya Allah yang luar biasa. Gelombang kehidupan sakit penyakit menerpa dirimu, tapi engkau punya Tuhan yang luar biasa. Engkau punya Tuhan yang dahsyat. Kita bersyukur apa yang disaksikan Pak Rudi boleh memberikan kekuatan buat kita sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan Pak Rudi dari tadi ya tetap aja memandang ke depan Pak, bergeser sedikit karena masa di leher ya Pak ya. Iya. Kalau saya sudah putar sana putar sini, Pak Rudi tetap lurus saja. Ya, tapi bersyukur apa yang dialami Pak Rudi memang menjadi berkat buat kita sekalian. Satu hal, engkau punya Allah yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Jadi bersyukurlah. Engkau sebagai anak-anaknya, Tuhan tidak pernah tutup mata terhadap engkau. Ya, oke. Baik, kita mau ambil waktu, kita berdoa untuk Pak Rudi, kiranya dapat menjadi berkat Tuhan yang luar biasa dimanapun. Ini Pak Rudi orang yang sangat aktif nih, di mana-mana aktif ini. Ya, di keluarga, di lingkungan, di gereja, ya, bahkan juga di Pria Sejati. Ada yang ikut Pria Sejati, nah ini urusan juga dengan beliau. Ya, yang belum sejati, ayo ikutlah. Supaya jadi Pria Sejati. Oke, mari kita mau berdoa untuk Pak Rudi ya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena kami boleh dikuatkan, diteguhkan melalui kesaksian hamba-Mu Pak Rudi. Terima kasih Tuhan, kami boleh melihat kedahsyatan Tuhan, kuasa Tuhan yang boleh meneguhkan, menguatkan dan sangat real sekali dialami oleh Pak Rudi. Kami percaya kami pun juga akan mengalami kuasa Tuhan yang sedemikian ketika kami bertelut di bawah kaki Tuhan. Tuhan berkati setiap pendengar kami dan juga berkati hamba-Mu Pak Rudi. Urapi
Pak Rudi menjadi berkat Tuhan dimanapun dia berada, baik di lingkungan tempat tinggalnya, baik di gereja, di pelayanan, di usaha, dan lain sebagainya. Biarlah Pak Rudi senantiasa menjangkau banyak jiwa boleh percaya kepada Tuhan. Dan kami berdoa, kuasa Tuhan nyata senantiasa dalam kehidupannya. Jadikan hamba-Mu ini berkat Tuhan dimanapun dia berada. Jadi dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin.